Jadi semuanya sudah bisa melakukan hajar kiri. Seperti itu. Nah, kemudian dari 100% yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebelumnya itu 52,3% di bulan Maret. Nah, di bulan April menjadi 49%. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, investor besarnya itu jualan ke investor semi retail. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Pulse Sounding. Kode sahamnya Kayu, nama perusahaannya yaitu PT Darmi Bersaudara Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya. Yang pertama itu Kayu, kemudian kita enter. Nah, ini perusahaan Darmi Bersaudara ini perusahaan yang baru bangun tidur ya. Nah, jadi kita nggak bisa lihat support dan resisten di sini kalau keadaannya seperti ini ya. Jadi kita nggak akan lihat, meskipun grafiknya bagus, kita nggak akan lihat level support dan resisten, atau kita nggak lihat baca laporan keuangannya. Karena kita fokus siapa yang transaksi di balik batang candlestick ini. Apakah mereka investor besarnya atau semi retail, atau justru investor retailnya seperti itu. Dan transaksi mereka apa? Jual atau beli? Kalau jual akan seperti apa pengaruhnya? Kalau beli akan seperti apa? Itu yang akan kita bahas seperti itu. Oke. Sekarang kita langsung saja, kita ingin lihat apakah mereka beli atau jual. Mulai dari tanggal 10 ya, 10 April. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya Kayu. Kemudian kita ganti tanggalnya. Ini dari tanggal 10 ya. April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Darmi Bersaudara Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka nanti Detektor akan mengubah data ini menjadi data perpindahan. Nah, dari hasil analisis tersebut, Detektor mendeteksi bahwa investor besarnya itu melakukan transaksi jual ke investor semi retail di pasar negosiasi seperti itu. Jumlah penjualannya cukup besar. Nanti kita akan lihat ya berapa nominalnya, berapa angkanya seperti itu, berapa persen seperti itu. Nah, sedangkan investor retail juga jualan, tetapi di sini unik, investor retail jualan ke sesama investor retail. Jadi mereka pun retail pun jualan sedikit di sini, tidak terlalu besar. Nah, yang beli siapa? Yang beli adalah investor semi retailnya. Seperti itu. Jadi investor semi retail aktif mengumpulkan barang dari investor besarnya. Dan juga sebagian kecil ada dari investor retail juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Investor besarnya big distribusi, tapi di pasar negosiasi. Oke, seperti itu ya. Nah, buang barangnya ke investor semi retail, seperti itu. Oke, kita akan lihat data peta kepemilikannya untuk melihat sebentar ya. Berapa persen sih investor besarnya jualan. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya dulu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau yang ingin request ya, untuk saat ini Pak Guru masih terima. Karena kedepannya Pak Guru akan membahas, supaya ada yang baru dari channel ini, Pak Guru akan membahas hasil riset yang Pak Guru lakukan
dengan mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang aktif diakumulasi oleh investor besar seperti itu. Jadi nanti akan Pak Guru sampaikan daftar perusahaan-perusahaan yang sedang diakumulasi. Begitu juga yang sedang didistribusi dalam jumlah besar. Nah, itu bisa kita jadikan opportunity seperti itu. Oke, sekarang langsung saja kita cek data peta kepemilikannya seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya ya. Nah, di sini ini hasil riset, jadi sudah fixkan ya, sesuai dengan data dari SRO Bursa Efek Indonesia yang kita ambil seperti itu. Oke. Nah, saham Darmi Bersaudara ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless, artinya sudah tidak ada yang pegang dalam bentuk warkat seperti itu. Jadi semuanya sudah bisa melakukan hajar kiri seperti itu. Nah, kemudian dari 100% yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebelumnya itu 52,3% di bulan Maret. Nah, di bulan April menjadi 49%. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, investor besarnya itu jualan ke investor semi retail. Ya, ke investor semi retail di pasar negosiasi. Nah, di sini kelihatan di tanggal 10 April ya, itu investor besarnya yaitu PT Dare Putra Makmur ini, Darbe Putra Makmur ini jualan sebesar 3,34% seperti itu. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Di pasar negosiasi yang tampung barangnya, investor semi retailnya, makanya nominal mereka presentasi investor semi retailnya bertambah dari 2,2% menjadi 5,5% seperti itu. Nah, di sisi lain investor retail juga jualan. Investor retail itu jualan ke sesama investor retail. Makanya di sini tidak terlalu berubah ya. Seperti itu. Nah, perubahannya itu hanya 0,000 sekian, jadi kecil sekali. Jadi tidak terdeteksi di sini. Kecil sekali perubahannya, kecuali investor retailnya jualan sampai 0,1 baru masuk di sini ya. Seperti itu. Jadi retailnya jualan, yes, retailnya jualan, tetapi jualannya ke sesama investor retail. Nah, investor semi retailnya juga beli dari retail itu sedikit sekali, seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Apakah harga sahamnya akan naik lagi? Tentu saja, ya. Dari sini pun kita lihat bahwa yang nampung barang dari investor besarnya adalah investor semi retail yang punya kepentingan untuk markup. Seperti itu. Ya. Jadi kalau investor semi retailnya markup, maka akan naik sendiri harganya. Karena investor besarnya juga tidak akan, istilahnya mereka sudah kolaborasi dengan investor semi retailnya. Jadi investor besarnya juga nggak mungkin sembarangan mengguyur seperti itu. Mereka pasti kalau misalkan mau jualan, di sini pun kelihatan investor besarnya jualan ke investor semi retail karena investor besarnya tahu kalau investor retail tidak mampu menampung barang sebanyak yang mereka inginkan oleh investor retail seperti itu. Jadi investor semi retail lah yang dikasih barangnya melalui pasar negosiasi seperti itu. Jadi kalau di sini Pak Guru lihat aktivitasnya seperti ini, investor besarnya itu sebenarnya tidak ingin terlalu jualan barang ya. Yang punya kepentingan paling besar itu adalah investor semi retailnya. Karena mereka beli banyak di sini, jadi otomatis mereka harus markup untuk jualan di harga yang lebih tinggi seperti itu. Jadi potensi harga sahamnya naik ke depan itu akan sangat besar sekali seperti itu. Meskipun sekarang dalam 2 perdagangan terakhir mengalami penurunan atau ARB, justru itu menjadi opportunities buat kita untuk beli di bawah lagi seperti itu. Tapi siap-siap saja kalau misalkan strategi dari investor semi retail yang beli ini justru mendiamkan. Setelah besok mungkin buka pasar setelah lebaran ini
ARB lagi, kemudian mentok di 50 beberapa bulan. Setelah itu baru mereka markup lagi. Yang jelas dari sini mereka sudah punya kepentingan untuk jual di harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Itu yang kita ketahui. Kapan mereka akan markup itu murni kebebasan mereka, mereka yang punya dana. Jadi kalau mereka ingin naik, mereka harus memborong barang dari investor retail. Jadi mekanismenya sesederhana itu, seperti itu. Jadi memang butuh pemahaman yang luar biasa, pembelajaran yang tidak mudah bagi kita untuk mengerti bagaimana psikologi investor semi retail dan investor besar, seperti itu.